Selamat datang di channel Di Bawah UMR, di mana gua sebagai pekerja dengan gaji di bawah UMR yang mencoba untuk menyelami, mempelajari apapun yang mengenai tentang finansial. Ini gua nggak pakai skrip, gue cuma mau cerita aja tentang ketakutan gua selama ini dan ketakutan gua yang membawa gua ke titik ini. Ketakutan terbesar gua itu adalah menjadi miskin. Karena gue pribadi berasal dari keluarga yang middle class, tidak dibekali atau tidak diberikan privilege orang tua yang terdidik secara formal, tidak diberi privilege keuangan, which is dulu gue pas tetangga gue dibeliin mainan Homipad sama bokapnya, karena bokapnya dulu kerja di Kemhan, gue bikin mainan versi gue sendiri dengan kardus Pepsodent, terus gue bannya itu gue pakai tutup aqua, itu untuk memuaskan hasrat anak kecil gue untuk punya mainan. Nyokap gue sama bokap gue pisah kayaknya sih tahun 2009 atau 2010 pas gue masih kelas 6 SD. Gue ikut sama ibu gue. Kita dulu ngontrak di daerah pabrik kulit, masih daerah ya sekitar Pakansari lah. Kemudian masuk SMP, gue kebetulan SMP di SMP Negeri 2 Sukaraja, ada di Sentul. Kemudian untuk membantu ongkos jajan lah, gue nggak bisa bilang untuk bantu kebutuhan dapur ya, karena waktu itu juga masih SMP gitu. Anyway, nyokap gue itu nggak pernah kerja, jadi dari awal beliau udah jadi wirausaha aja. Yaitu pas orang tua gue pisah, nyokap gue punya salon, dan karena usaha berbisnis salon itu, jadi penghasilan tiap bulan itu nggak pasti. Terus untuk menambah pemasukan, nyokap gue bikin keripik singkong dulu. Jadi paginya nyokap gue belanja singkong, kemudian siangnya itu buka salon, atau kadang suka gue juga yang jagain sepulang sekolah. Terus nyokap di rumah preparein singkong apa segala macam, ngerebus, ngirisin, besok pagi digoreng, terus dibumbuin langsung packing. Dan gue jualin di sekolahan, kayaknya sekitar kelas 1 sampai kelas 2, terus kelas 3 SMP tuh udah mulai switching ke risol sampai gue kuliah. Dari sini gue udah ngerasain susahnya nyari uang, susahnya bekerja, dan mungkin 5 tahun terakhir ini kita sering dengar soal thrifting. Tapi gue udah thrifting dari SMP. Karena dulu gue mungkin, seingat gue sering kali beli baju itu pas lebaran doang, beli baju baru pas masih kecil. Sampai mungkin SMA akhirnya gue dikasih uangnya aja dan gue beli sendiri, dan kebanyakan baju lebaran gue beli di ya thrifting itulah gitu. Anyway, sampai gue kuliah D3 perhotelan di Akademi Pariwisata di Depok. Gue lulus tahun 2019 dan 2020 COVID. Sangat berdampak karena yang harusnya setelah gue lulus gue kerja di hotel, alhasil gue mencarilah kerja yang bisa setiap hari. Tapi waktu itu gue nggak langsung kerja. Gue mulai usaha lah, gue mulai buka warkop waktu itu dengan bermodalkan hutang di koperasi bokap. Singkat cerita, warung kopi gue harus tutup di 6 bulan pertama karena nggak muter. Gue nggak ada pengalaman bisnis, gue nggak ada pengalaman mengelola uang, gue nggak ada pengalaman advertising, marketing, dan lain-lain. Ada ketakutan untuk explore menu karena butuh biaya R&D-nya juga. So, cuman bertahan sampai 6 bulan. Setelah itu gue coba kerja sana-sini, dan ketakutan gue akan kemiskinan makin besar. Karena setiap kali kalau gue mau ngelamar ke hotel, ditanya udah pernah kerja di posisi yang gue lamar berapa lama. Sedangkan gue dari SMA, pengalaman gue cuma dari PKL di hotel, alhasil, dan gue pernah interview dulu di hotel Ibis, apa Amaris gitu, gue lupa, daerah Tamrin apa ya. Gue berdua. Fun fact-nya adalah yang ditawarin itu gua. Jadi chef gua yang di tempat kerja lama itu ngasih tahu gua kalau ada lowongan nih di hotel Amaris tersebut. Karena gua nggak tahu daerah Jakarta, gua ngajak teman gua. Gua minta temenin. Dan gua udah bilang ke HRD hotel itu, gimana kalau saya bawa temen? Kita datang ke sana pagi-pagi, kita interview gantian, dan yang keterima adalah teman gua. Ya karena teman gue dari SMK yang sejurusan juga, perhotelan juga, dia udah banyak lah pengalaman PKL, pengalaman part-time atau DW, jadi yang diterima dia ya mungkin bukan rezeki gue di situ. Jadi gue cukup pesimis lah kalau gue mau terusin kerja di passion gue.
Alhasil setelah itu gue ngelamar kerja di fast food Korea gitu. Jadi dia jual corn dog, jual tteokbokki segala macam. Dan di situ gue sebenarnya tuh udah ada ketakutan itu gitu, ketakutan miskin itu tuh udah ada. Cuman dulu tuh masih nggak tahu harus gimana. Gue suka nabung dari gue sekolah tuh gue suka nabung. Bahkan pas SMA aja gue bisa beli handphone gue itu dengan hasil gue jualan. Hasil gue jualan. Jadi dulu pas jualan risol tuh itu kan jualan nyokap ya. Gue tambahin jualan nasi uduk, gue tambahin jualan roti bakar gitu. Dan hasilnya itu tambahin sama uang lebaran, gue beliin handphone. Gue udah biasa beli barang-barang dengan uang gue sendiri, baju, kemudian handphone, laptop, motor segala macam. Jadi dulu tuh nggak tahu caranya nabung itu untuk apa. Jadi setiap gue nabung tuh gue punya tujuannya gitu. Tujuannya adalah untuk membeli barang. Sampai gue kerja di fast food Korea itu, jadi karena dulu gue leader di sana, gaji gue itu 4,8. Dan dari 4,8, 2 juta itu langsung gue tabung. Dulu gue pakai reksadana, langsung gue tabung untuk gue beli motor. Karena gue ngerasa setiap ganti shift, gue nih masih ada punya spare waktu untuk jadi ojek online. Gue harus cari income tambahan lah. Jadi waktu itu setiap gajian selama 6 bulan, gue matiin uang 2 juta, gue beli Vario yang sampai sekarang gue pakai. Nah jadi dulu tuh gue nabung ya cuman untuk keperluan gue aja, untuk tujuan gue aja, untuk barang apa yang mau gue beli. Tapi setelah gue makin kesini, makin belajar, nonton video, baca buku segala macam, gue harus mempersiapkan dana darurat. Di luar sana juga pasti udah banyak yang bilang soal dana darurat ini bisa 3 kali, 6 kali sampai 12 pengeluaran lu selama sebulan. Tuh. Jadi misalkan kalau biaya sebulan lu itu 3 juta, berarti dana darurat lu bisa mulai dari 9 juta kalau 3 bulan, 18 juta kalau 6 bulan, kemudian bisa 36 juta selama 1 tahun. Itu untuk dana darurat. Kebutuhannya untuk apa? Ya untuk kebutuhan darurat. Nah jadi gue mulai nabung itu justru setelah gue keluar dari fast food Korea itu. Dengan tabungan yang gak banyak, gue mulai konsentrasiin uang itu di, dulu ya mulai belajar soal investasi lah, saham-saham, perbankan, segala macam, dan sampai nyebur ke kripto, ke Bitcoin. Oke, di sini gue nggak mau ngebahas investasi karena gue pun masih belajar. Yang gue mau kasih tahu ke kalian adalah cara gue untuk menabung. Ya, karena dengan gaji gue yang di bawah UMR ini, yang bisa gue lakuin adalah memanage uang gue sebaik mungkin, seefektif dan seefisien mungkin. Jadi gue mulai ngatur nih skala prioritas gue tuh kayak gimana. Dan dari buku yang gue baca, itu ada di Rich Dad Poor Dad, Financial IQ, kalau gue nggak salah. Jadi di situ tuh dijelasin juga kalau menabung itu harus lu jadiin sebagai prioritas utama lu. Lu harus membayar diri lu sendiri dengan menabung. Itu adalah cara lu menghargai diri lu sendiri. Yang dibilang bukunya kurang lebih kayak gitu. Di situ mulai tercerahkan lah. Ternyata bisa loh menabung itu kita buat sebagai pengeluaran wajib setiap bulan. Sama kayak bayar cicilan, sama kayak bayar listrik, sama kayak bayar wifi. Jadi ketika gue dapat gaji, hal pertama yang gue lakuin adalah memindahkan sebagian uang gue ke rekening-rekening yang udah ada tujuannya lah. Kalau lu juga mau nabung, lu bisa pakai cara gua dengan memisahkan uang harian lu dan uang tabungan lu. Jadi jangan disatuin karena kayaknya normal gitu ya manusia ketika ada uang pasti ada keinginan untuk mengeluarkan uang tersebut. Gitu. Jadi ketika gaji gua masuk, yang pertama kali gua lakuin adalah gua kirim uang itu sebagian untuk nabung biaya nikah. Karena insya Allah tahun depan gua nikah, insya Allah. Kemudian gua nabung buat kebutuhan pribadi untuk dana darurat gue, baru tuh gue bagi-bagi ke hal lain, misalkan masih support orang tua, kemudian bayar wifi, kemudian servis motor dan sebagainya. Jadi bisa banget nih buat kalian yang kesulitan menabung, bisa coba cara gue. Anggap aja menabung itu sebagai pengeluaran wajib lu. Jangan pernah taruh menabung itu di prioritas terakhir karena seringkali tuh uangnya nggak ada sisanya gitu kan. Alhasil lu nggak pernah punya tabungan. Jangan pernah terpatok tentang besaran uang tabungan lu gitu, tapi fokus sama habitnya. Setiap bulan lu, ya misalkan kalau gaji lu 3 juta 100 ribu kayaknya nggak kerasa ya, tapi lu setiap bulan lu konsisten, mungkin nanti kalau ada rezeki lu tambahin lagi tabungannya. Ketika gaji lu naik, jangan menaikkan gaya hidup lu juga, tapi usahain ketika gaji lu naik, uangnya itu diperbesar di tabungan. Jadi ketika gaji lu naik, jangan biaya hidup lu juga naik gitu. Alhasil ini kejar-kejaran nggak ada spare untuk nabung gitu.
Nah, yang kedua, ini juga yang lagi gua pelajarin, gimana caranya kebutuhan gua itu yang mengikuti budget gua. Karena sering banget gak sih kalau kita itu selalu budget kita nih yang nyesuai sama kebutuhan kita. Jadi budget kita nih yang ngejar kebutuhan untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Tapi setelah gua ngelis kebutuhan gue setiap bulan, kemudian gue breakdown lagi, ternyata ada beberapa pengeluaran yang nyatanya bisa gue hilangkan atau gue ganti ke alternatif yang lebih murah tapi fungsinya tetap sama. Jadi dulu tuh gue punya budget setiap bulan itu untuk beli baju. Walaupun baju gue itu murah-murah, misalkan kalau baju itu gue batasin yang paling mahal itu 35.000, kemeja itu 50.000, celana ya 70-80 gue masih oke. Jadi gue setiap bulan tuh gue punya budget untuk itu. Dan ketika gue sadar adalah ketika semua pakaian gue masuk di dalam lemari, ternyata berantakan, ternyata itu nggak muat. Terus gue sadar kayaknya gue nggak terlalu perlu untuk punya baju baru setiap bulan, even itu thrifting dan murah gitu. Karena ya lemari gue segitu aja gitu, dan itu udah full banget sama pakaian-pakaian gue. Misalkan tadi kan gue udah bilang ya, gue ada budget baju 35, kemeja 50, celana itu 70-80. Ternyata gue punya alternatif tempat lain yang justru lebih murah. Kayak celana cuma 35.000, lepis lah itu. Ada di daerah Jalan Setu Cilengsi, karena gue kerja itu sering ke daerah Cikampek. Gue ngeliat ada orang yang jual celana lepis itu cuma 30-35 ribu. Gue switching, dulu juga sama. Alhasil karena gue nabung yang lebih murah, gue sering belilah. Tapi ternyata baik lagi, ya lemari gue cuma segini aja. Anggap aja lemari ini tuh sebagai budget lu, dan baju-baju itu sebagai kebutuhan lu. Ya budget lu tuh cuma selemari ini nih. Jadi ketika baju lu itu lebih banyak dari kapasitas lemari ini, alhasil apa? Baju lu jadi berantakan, keluar-keluar, terpencar. Kalau lu punya budgetnya misalkan 3 juta, tapi kebutuhan yang bahkan setelah gua breakdown lagi kebutuhan gua, sebenarnya ya ini kebutuhan atau keinginan gitu. Kadang-kala kita tuh ngebalut keinginan tuh dengan istilah kebutuhan, yang sebenarnya adalah keinginan. Jadi ketika gua breakdown semua, ternyata gua nggak sebutuh itu untuk punya pakaian baru setiap bulannya. Jadi mungkin dari sini teman-teman juga bisa apa ya? Ketika lu ngerasa gaji lu terlalu mepet, terlalu kecil untuk memenuhi kebutuhan lu, coba deh lu breakdown lagi kebutuhan lu, ada nggak yang bisa dihilangkan atau yang dicari alternatif yang lebih murah. Kalau temen gua, dia itu ya mungkin sekarang kondisi keekonominya juga lagi kurang bagus. Jadi misal dulu ketika ia pakai minyak barco, sekarang diganti jadi minyak warung biasa gitu. Ternyata bisa loh tanpa minyak barco juga masih bisa untuk memasak gitu. Jadi dari bulan kemarin dia cerita berhasil ngeefisiensiin pengeluaran tiap bulannya itu sekitar 2-3 juta. Yang ketiga adalah gue ngerasa dengan penghasilan gue, pendapatan gue, income gue setiap bulan, kayaknya gue nggak bisa deh bergaya seperti teman-teman gue yang pakai merek-merek branded, kemudian sepatu ratusan sampai jutaan tuh menurut gue masih mahal gitu. Karena gue sadar posisi gue belum di sana gitu. Jadi jangan sampai gaya hidup lu itu lebih tinggi dari kemampuan finansial lu. Jadi ketika gaji lu 3 juta, bergayalah ya mungkin 1.500.000 gitu. Ya kan sisanya juga buat kebutuhan lu sehari-hari gitu. Dan untuk menabung juga, ingat menabung itu penting. Jadi ketika mungkin ekonomi lu kurang bagus, gaji lu juga nggak besar, cobalah untuk gaya hidup dan standar hidup lu disesuaikan. Jangan pernah menjadikan standar orang lain sebagai patokan untuk menjadi standar hidup lu sendiri. Apalagi mungkin akhir-akhir ini kita sering dengar adalah standar TikTok, yang laki-laki harus punya uang sekian ketika umur sekian, harus punya rumah ketika umur sekian. Ingat, kemampuan orang beda-beda, start orang beda-beda, penghasilan orang beda-beda, kebutuhan orang beda-beda, kemampuan dan kestabilan emosi orang beda-beda. Kenapa di sini gue mention kestabilan emosi? Karena dari buku yang gue baca, Psychology of Money, itu dijelasin bahwa kemampuan seseorang untuk mengelola uang dengan baik itu tidak dipengaruhi oleh kecerdasan formal atau kecerdasan akademik. Lebih dipengaruhi oleh kecerdasan seseorang untuk mengendalikan nafsunya dia, perilaku dia, sehingga ketika ia memutuskan sebuah keputusan keuangan, dia tidak dilandasi oleh nafsu belaka. Jadi ketika lu nggak punya pendidikan tinggi secara formal, tapi lu mau belajar tentang cara mengelola uang segala macam, baca buku, nonton podcast, atau ikut course, apapun cara yang lu tempuh, itu bisa at least jadi financial stability. Jadi lu nggak punya rasa kekhawatiran, tenang, karena untuk kebutuhan darurat lu udah ready lah gitu. Karena lu punya dana darurat yang udah lu kumpulin dari habit lu menabung tersebut.
Ya, jadi mungkin kurang lebih 3 poin itu aja yang kali ini gua share. Jadi yang pertama adalah kan menabung itu sebagai prioritas utama, atau gampangnya jadikan menabung sebagai pengeluaran wajib lu setiap bulan. Yang kedua adalah coba untuk menyesuaikan kebutuhan lu sesuai budget lu. Dan yang ketiga adalah jaga baik-baik gaya hidup lu. Jangan sampai gaya hidup lu melebihi kemampuan finansial lu. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Gua amat sangat membuka ruang diskusi di kolom komentar. Jadi misalkan kalau teman-teman yang punya sudut pandang yang berbeda dengan yang gue punya, kita bisa banget sharing di bawah. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini agar channel ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Support terus guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.